dan publik terhadap pemerintahan. Nah, ini survei tanggal 10 sampai 15 Oktober itu menunjukkan tingginya ekspektasi dan public confidence, keyakinan publik terhadap pemimpinan Prabowo. Ini wording, seberapa yakin Ibu Bapak bahwa Prabowo mampu memimpin Indonesia ke depan jadi lebih baik dari sekarang. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang konsep ini. Ini konsep public confidence biasanya kita tanyakan sebelum presiden elect, presiden terpilih, itu resmi menjabat sebagai presiden. Jadi kita juga tanyakan sebelumnya pada masa presiden-presiden sebelumnya, sebelum Pak Prabowo, setelah mereka terpilih, tetapi belum dilantik sebagai presiden, kita tanyakan ekspektasi dan tingkat keyakinan publik mereka, publik terhadap para pemimpin yang baru terpilih dalam pemilu tetapi belum resmi menjabat sebagai presiden. Nah, ternyata 85,3% ya survei bulan Oktober kami menemukan bahwa masyarakat sangat yakin atau cukup yakin bahwa Pak Prabowo mampu memimpin Indonesia lebih baik dari sekarang. Nah, ini relatif mirip ya dengan survei Kompas. Kompas 84%, kita 85%. Tapi overall yang kita bisa simpulkan dari data ini adalah terjadi semacam bulan madu publik ya dengan Pak Prabowo. Ini indikasi bahwa tingkat keyakinan publik tinggi sekali. Seperti pisau bermata dua sebenarnya. Satu sisi ini menunjukkan legitimasi dan modal politik Pak Prabowo yang sangat besar. Tapi di sisi lain itu juga bisa menjadi penanda kalau misalnya pemerintahan Prabowo gagal untuk memenuhi ekspektasi publik, tingkat kekecewaannya juga jauh lebih berat. Jadi itu kira-kira. Jadi ini pisau bermata dua. Dan kalau kita bandingkan ya dengan survei-survei serupa yang kita lakukan setelah Pak Prabowo terpilih tanggal 14 Februari, kita punya pertanyaan ini 3 survei terakhir, itu memang tinggi, ya, rata-rata 83 sampai 85%. Jadi ini memang tinggi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya? Terus terang, public confidence terhadap presiden-presiden sebelum Pak Prabowo itu relatif lebih rendah, Mbak Reni. Philip, kisaran 60-an%. Mereka yang confident terhadap waktu itu ya Pak Jokowi atau Pak SBY. Nah, untuk Pak Prabowo lebih tinggi 15 poin dibanding mereka. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, kami menyimpulkan Pak Prabowo ini punya tingkat keyakinan publik yang tinggi itu karena terjadi semacam koalisi di tingkat bawah antara basis Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi pada masa Pak Jokowi terpilih sebagai presiden 2014 maupun 2019, itu basis Pak Prabowo masih belum ikhlas gitu, untuk mendukung Pak Jokowi karena polarisasi politik yang sangat tinggi pada saat itu. Makanya public confidence pada masa Pak Jokowi 2014 maupun 2019 itu lebih bersifat partisan karena hanya ditopang oleh pendukung Pak Jokowi saja yang confident terhadap Pak Jokowi. Tapi pendukung Pak Prabowo masih belum yakin. Nah, sekarang itu agak berbeda karena Pak Prabowo terpilih salah satunya dengan kotel efeknya Pak Jokowi, maka ketika Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, apalagi didampingi anaknya Pak Jokowi, itu pendukung Pak Jokowi juga confident sama Pak Prabowo. Itu penjelasannya. Nah, kalau kita lihat datanya itu across the board. Ya. Siapa yang yakin sama Pak Prabowo itu hampir semua kelompok menunjukkan optimisme dan keyakinan publik yang tinggi atas dengan Pak Prabowo. Jadi, sekalian bisa cek di sini. Mungkin ada beberapa yang agak lebih sedikit dibanding rata-rata nasional, misalnya etnik Batak, etnik Betawi, etnik Minang, dan Jakarta dan Sumatera, itu pun itu masih di atas 2%. Jadi itu
yang kita bisa batak misalnya 60,7% ya, tetapi yang masih mayoritas. Karena di tempat lain ekspektasinya jauh lebih tinggi terhadap dengan Pak Prabowo. Ini wilayah-wilayah saya skip aja. Kemudian kita coba masuk. Ekspektasi yang tinggi ini saya sebut tadi seperti pisau bermata dua. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat bulan madu publik ya, dengan pemimpin yang baru terpilih itu bisa bertahan atau tidak bisa bertahan? Ini kan pertanyaan menarik. Nah, kalau kita merujuk pada pengalaman Pak Jokowi 2014, bulan madu publik dengan Pak Jokowi itu berakhir seiring dengan kebijakan Pak Jokowi menaikkan harga BBM bulan November 2004. Jadi, 2014. Di sebulan setelah beliau dilantik sebagai presiden, ya, itu Pak Jokowi langsung menaikkan harga BBM dalam rangka men-saving subsidi BBM untuk kepentingan yang lain, infrastruktur maupun tadi. Dan itu memukul public approval Pak Jokowi. Jadi dalam waktu cepat, 6 bulan setelah beliau dilantik, approval ratingnya tinggal 41%. Zaman Pak SBY, terutama periode kedua, itu modalnya 85% public approval ya, bukan public confidence, Pak SBY, tahun 2009. Tapi dalam waktu setahun, approvalnya drop. Bulan madu politiknya dengan publik selesai, terutama karena kasus yang melibatkan beberapa elit Partai Demokrat dan skandal Senturi. Nah, kita mungkin nanti Bu Billy bisa mengulasnya. Bagaimana dengan Pak Prabowo sekarang? Seberapa lama beliau mampu menjaga bulan madu publik? Ya. Nah, ini sejauh ini sampai Oktober masih tinggi ya, public confidence-nya. Tapi ke depan saya tidak tahu apakah pembentukan kabinet bisa memicu mulai lunturnya kecewaan publik terhadap Pak Prabowo, apakah justru sebaliknya, jangan-jangan, saya tidak tahu. Tapi paling tidak, ya, sampai bulan ini belum ada indikasi public confidence terhadap Pak Prabowo menurun. Nah, salah satu yang potensial menurunkan public confidence atau approval Pak Prabowo karena beliau sudah resmi jadi presiden adalah sukses atau tidak sukses dalam mengeksekusi program makan bersih.